Ma inni a'udzubika minal hammi wal hazani ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Bapak Ibu, itu doa Nabi setiap pagi dan sore. Apa biar terlindung dari malas ya. Ini penyakit Bapak Ibu, penyakit penyakit batin ya, penyakit jiwa, malas ya, malas untuk belajar, malas untuk beribadah, malas untuk berkarya, ya, Masya Allah, bahwa badannya saja berat gitu ya, Masya Allah ya, ayo dihidupkan jiwanya, dihidupkan Bapak Ibu pagi hari, di hari Senin ini, Masya Allah, kita hidupkan batin kita, jiwa kita, itu semangat gitu ya, untuk berkarya ya. Ya Allah jadikan hari ini hari terbaik ya, hari untuk berprestasi, hari untuk beramal. Karena hidup ini Bapak Ibu ya kita berprestasi ya. Yang ditunggu-tunggu oleh Allah itu untuk hambanya adalah berprestasi agar beribadah kepada Allah. Yang ditunggu Rasulullah adalah umat-umat yang berprestasi. Yang ditunggu oleh orang tua kita, kedua orang tua kita, anaknya berprestasi gitu ya. Yang ditunggu oleh teman-teman kita, ya, oleh anak istri kita berprestasi. Jadi ada satu kata kunci ya dalam hidup ini itu hiduplah menjadi pribadi yang berprestasi. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat, biar selamat ya. Asuransi dunia akhirat itu namanya salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan belajar pagi hari ini, hari Senin, energi baru. Kita akan lanjutkan materi kita. Silakan Mbak Afa, ayo kita Ya, lanjutkan materinya. Ustaz. Bagus Oke. banget ini ya. Bab Baik. satu ini terkait dengan masalah pikiran ya, masalah berpikir. Karena hari ini itu eh, pada malas mikir ya, pada malas mikir. Maka pikirannya dihidupkan Bapak Ibu. Pikirannya dihidupkan. Kalau pikirannya berubah, nanti tangannya akan bergerak, kakinya akan bergerak gitu ya. Semua anggota badan kita akan digerakkan oleh pikiran kita. Pastikan pikiran kita ini pikiran hebat, pikiran yang maju gitu ya, pikiran yang apa kreatif gitu. Yang paling bahaya dalam hidup itu kalau pikirannya beku ya, seperti freezer gitu ya. Beku, megah mikir, ini berbahaya sekali. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan materi. Mbak Fas silahkan. Oke, baik, terima kasih Ufa. Luar biasa sekali ini Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa yang ingin mencatat, silahkan dicatat Ge. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sedang mempersiapkan anaknya sekolah, boleh di loudspeaker untuk didengarkan oleh orang rumah. Jadi anak-anak Bapak Ibu, suami, istri, kemudian kalau ada nenek kakeknya, boleh untuk didengarkan biar bermanfaat seorang rumah. Untuk itu izin Mbak Ava akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Check it out. Saya telah mempelajari dari pengalaman bertahun-tahun dengan banyak orang bahwa kalau seseorang benar-benar sangat menginginkan sesuatu sehingga eh, sehingga dia sehingga dia bersedia mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu kesempatan supaya dia mendapatkannya. Maka dia pasti akan menang. Saya memberinya kesempatan. Saya memberinya kesempatan eh, yang dimintanya. Sebab saya melihat dia sudah membulatkan tekad untuk bertahan sampai berhasil. Peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian membuktikan bahwa saya tak keliru. Mungkin bukan penampilan si pemuda yang menyebabkan dia bisa mulai bekerja di kantor Edison. Sebab hal itu jelas tidak menguntungkan dirinya. Dalam hal ini yang penting adalah apa yang dipikirkannya. Bernes tidak langsung menjadi mitra bisnis Edison setelah wawancara pertama.
Akan tetapi, mendapat peluang untuk bekerja di kantor Edison dengan upah nominal. Oke, Berbulan-bulan yang berlalu, sebentar Mbak Ava. Sebentar dulu Mbak Ava. Jadi Bapak Ibu, ini ada cerita ya, namanya Barnes. Ya, Barnes ini ya apa ya, eh, apa namanya, serba terbatas ya, serba terbatas. Tidak berpendidikan, tidak memiliki latar belakang keluarga yang berada, hidupnya sangat sederhana gitu, sangat sederhana. Dan apa namanya, dia dia tidak seberuntung ya teman-teman seusianya. Tetapi gitu Bapak Ibu, Barnes ini itu punya keinginan, nah, punya kemauan. Jadi kemauan itu penting ya, pengen itu penting Bapak Ibu itu. Maka eh, orang gitu, kalau sudah hilang keinginannya, nggak punya kemauan, itu sama dengan setengah hidup. Jadi hati-hati, ya hati-hati kalau saya kok gak pengen apa-apa ya gitu. Lalu terus pengen apa? Ya nggak pengen apa-apa gitu. Nah, kalau orang sudah kehilangan kemauan, nggak pengen gitu, nggak ada keinginan gitu. Artinya di dalam jiwanya itu tidak ada bara apinya gitu. Itu hidupnya setengah hidup ya. Hidupnya itu setengah hidup. Dia nggak akan kemana-mana dan dia tidak mau melakukan apa-apa. Sangat berbahaya Bapak Ibu kalau ada di dalam jiwa kita ini nggak punya keinginan apa-apa. Saya sudah nggak punya, namanya putus asa ya. Asanya itu putus, asa itu harapan ya, keinginan. Kalau harapannya, keinginannya, kemauannya putus gitu, dan Allah itu melarang ya, la asu fi rahmatillah, jangan putus, asanya itu jangan diputus ya. Banyak orang itu putus ya, asanya itu, harapannya itu ya. Sehingga apa? Nggak punya keinginan apa-apa. Nah, hebatnya Barnes ini Pak, itu punya keinginan. Apa keinginannya? Bisa berpartner dengan Edison. iya, Padahal Edison ini, Thomas Edison maksudnya, Thomas Edison itu apa namanya, manusia terkenal di kolong jagat ya, karena menemukan eh, apa namanya, lampu ya, terkenal sekali Thomas Edison ini gitu. Nah, ini ada anak muda yang apa ya, tidak punya latar belakang pendidikan, hidupnya juga tidak dari latar belakang keluarga yang berada gitu ya, eh, tapi punya keinginan kuat sekali untuk bisa berpartner dengan Thomas Edison gitu ya. Ini luar biasa. Nah, eh, apakah nanti dalam ceritanya nanti Barnes itu diterima apa enggak ya? Ini luar biasa ya. Eh, digambarkan begini. Dia berdiri di hadapan saya, kata Thomas Edison nih, kelihatan seperti seorang gelandangan ya. Tapi ada sesuatu dalam pancaran wajahnya yang memberikan kesan bahwa dia bertekad mendapatkan apa yang dikejarnya. Saya telah mempelajari dari pengalaman bertahun-tahun dengan banyak orang bahwa kalau seseorang benar-benar sangat menginginkan sesuatu sehingga dia bersedia mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu kesempatan supaya dia mendapatkannya, maka dia pasti akan menang, pasti dia akan mendapatkan. Saya memberinya kesempatan yang dimintanya, sebab saya melihat dia, si Barnes tadi ya, sudah membulatkan tekad untuk bertahan sampai berhasil. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ya kalau Bapak Ibu itu punya niat gitu ya, punya niat, inna amalu bin niat itu. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah berniat, berazam, sudah tawakal kepada Allah. Gitu. Artinya apa? Si kekeh punya niat itu ya. Kalau udah punya niat jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Yo enggak. Ah, itu setan itu ya. Setan itu selalu menciptakan rasa was-was, yuwas wisufi sudurin nas itu ya. Maka kalau sudah punya niat, fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Udah, gak usah mikir nanti gimana. Kalau nanti gimana? Nanti gimana? Wah, ini yang bikin
bikin keinginan itu langsung mati, langsung berhenti gitu ya. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah niat berazam saya harus bikin. Nah, itu bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Sandarkan, ikatkan kuat keinginan kita itu berharap kepada Allah. Nanti akan ketemu jalan-jalannya. Itu hebatnya ya. Kemudian apa namanya? Yang luar biasa lagi nih ya. Peristiwa-peristiwa yang muncul kemudian membuktikan bahwa saya tidak keliru. Nanti ada ceritanya ya bagaimana seorang Barnes itu akhirnya ya karena keinginan kuatnya untuk bisa berpartner dengan Thomas Edison. Mungkin bukan penampilan si pemuda yang menyebabkan dia bisa mulai bekerja di kantor Edison. Sebab hal itu jelas tidak menguntungkan dirinya. Karena apa? Ya, dia bajunya lusuh, tidak berpendidikan gitu ya, tidak terlihat perlente gitu ya. Tapi dia datang ke kantornya Thomas Edison dan kemudian dia punya keinginan kuat untuk berpartner dengan Thomas Edison. Ini luar biasa ya. Dalam hal ini yang penting adalah apa yang dipikirkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau lihat seseorang, lihatlah energi di dalam pikirannya gitu ya. Ini bagi Bapak Ibu yang pengen membangun tim ya. Jadi membangun tim itu ya nomor satu itu satu-satunya alasan, satu-satunya ini alasan gitu. Kalau mau merekrut orang itu rekrutlah orang yang pikirannya itu menyala-nyala ya, hasratnya itu kuat gitu ya. Jadi keinginan untuk hebat, keinginan untuk berprestasi. Kalau lihat karyawan lemes gitu ya, apa namanya apa namanya sudah lemes, loyo, lunglai gitu ya, nggak berdarah, nggak ada gairahnya itu, wah itu dibuang dibuang aja itu. Jadi kalau ngelihat karyawan itu lihat ya apakah ada gelora ya, ada bara api, ada jiwanya gitu ya, jiwa untuk berprestasi, jiwa untuk menang gitu ya. Itu dilihat. Itu karena apa? Itu penampakan dari pikirannya. Ini pikirannya ada isinya enggak gitu ya. Kalau kelihatan enggak ada isinya, enggak ada hasratnya itu wah itu apa penanda bakal tidak berprestasi. Maka lihatlah karyawan Bapak Ibu, timnya Bapak Ibu apakah punya energi hidup enggak ya. Ada kemauan untuk berpikir enggak itu ya. Untuk berpikir, untuk maju, untuk berprestasi. Lanjut Mbak Ava. Siap, Ustadz. Oke. Keren, Bapak Ibu. Boleh dicatat ya. Ini luar biasa nih untuk bisnis kita gitu. Oke, lanjut nggih. Berbulan berbulan-bulan telah lalu rupanya eh, tidak terjadi apapun yang terjadi untuk mendekatkan sasaran. Wait, wait. Yang terjadi eh, untuk mendekatkan sasaran yang diinginkan yang ditetapkan Barnes dalam pikirannya sebagai tujuan utama yang pasti. Tetapi, sesuatu yang penting telah terjadi dalam pikiran Barnes. Dia terus-menerus meningkatkan keinginannya untuk menjadi mitra bisnis Edison. Para ahli psikologi dengan tepat mengatakan bahwa kalau seseorang benar-benar siap untuk Oke, wait. Kalau seseorang benar-benar siap untuk sesuatu itu, maka benda itu, benar-benar. Kalau seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, benda itu akan muncul sendiri. Barnes telah siap untuk menjadi mitra bisnis Edison. Lebih dari itu, dia bertekad untuk selalu siap sedia sampai dia memperoleh apa yang dicarinya. Dia tidak mengatakan kepada diri sendiri, "Ah, sudahlah, apa gunanya? Saya rasa sebaiknya mengubah pendirian dan mencari pekerjaan sebagai wiraniaga." Sebaliknya, dia mengatakan, "Saya datang ke sini untuk melakukan bisnis dengan Edison, dan saya akan mencapai tujuan ini walaupun memerlukan waktu seumur hidup." Dia sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Sungguh akan berbeda kisah
yang akan diceritakan orang kalau saja mereka memegang teguh tujuan yang pasti dan terus mempertahankannya sampai tujuan itu menjadi obsesi yang mengalahkan segala-galanya. Mungkin pemuda Barnes tidak mengetahui hal ini pada waktu itu, tapi kemauannya yang sangat keras, keteguhannya dalam memegang satu keinginan ditakdirkan bisa menggilas semua rintangan dan mendapatkan kepadanya kesempatan yang dicarinya. Oke Kesempatan Mbak yang Afa, oke Mbak Afa, sudah Mbak Afa, luar biasa. Saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi gitu, ketika ketika Barnes ini sudah ya, karena Thomas Edison melihat anak ini anak hebat sesungguhnya. Kalau saya poles gitu ya, nanti pasti jadi seseorang. Dia jadikan orang hebat. Kenapa? Karena terlihat dari sorot matanya, ya, dari keinginan kuat, keinginan keras untuk berpartner dengan Thomas Edison itu terlihat auranya Bapak Ibu ya. Terlihat auranya itu. Kalau Bapak Ibu itu ada orang yang mengelamar tim ya, tim yang mau melamar dan terlihat wajah itu udah diterima aja gitu ya. Kenapa itu? Karena pasti pasti akan jadi orang besar di nanti di perusahaan kita itu. Nah, ini diperlihatkan Bapak Ibu ya. Pada saat Barnes ini bergabung dengan Thomas Edison tidak serta merta langsung berubah gitu enggak gitu ya. Nggak terjadi apa-apa, normal-normal saja itu. Tapi gitu, karena Barnes ini punya tujuan, ya, punya goals, ketemu Thomas Edison ini untuk berpartner gitu ya. Maka dia itu pikirannya itu terus ya bahwa dia terus menerus meningkatkan keinginannya untuk menjadi mitra bisnisnya Edison. Jadi dia menetapkan tujuan, pokoknya saya harus jadi mitra bisnisnya Thomas Edison gitu. Kapanpun pokoknya saya akan terus menggelorakan keinginan itu gitu. Nah, jiwa itu begini, kalau seseorang benar-benar siap ya untuk sesuatu, benda itu akan muncul sendiri. Artinya gini, kalau Bapak itu ya coba deh, ini kehebatan pikiran ya. Kalau Bapak itu misalnya nih, saya tuh pengen gitu ya, beli apa? Beli motor gitu ya. Beli motor gitu. Saya nyebut merek misalnya, saya mau beli motor NMAX misalnya gitu. Itu nanti ya sepanjang jalan itu yang terlihat oleh pikiran kita itu ya ketemu kok NMAX ya terus gitu ya. Kalau eh, kalau Bapak itu pengen punya beli, saya itu pengen beli beli Alphard misalnya gitu ya. Itu ya ketemunya itu ya mobil Alphard ya gitu ya. Itulah hebatnya pikiran ya Bapak Ibu ya. Maka kalau Bapak itu punya keinginan gitu, keinginan itu pengen apa? Pengen ke Mekah gitu atau pengen punya rumah kalau di Jakarta di Pondok Indah gitu ya. Kalau pengen pengen punya kantor yang di Sudirman misalnya gitu ya. Pengen punya maka ketika pikiran itu fokus gitu menginginkan itu gitu. Nanti itu ya selalu dalam hidup Bapak Ibu yang terlihat itu ya apa yang Bapak pikirkan itu gitu. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau di Mekah Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu yang sudah berangkat ke Mekah itu, ada satu nggak boleh batin kalau orang Jawa itu, nggak boleh batin ya. Apa yang Bapak Ibu batin atau Bapak Ibu pikirkan itu langsung itu terjadi gitu ya. Contoh Bapak Ibu tuh nyebeli banget dengan orang negro misalnya Afrika ya. Nanti itu, kok ada ya orang gelap gulita gitu ya. Padahal batin toh itu Bapak Ibu. Nanti itu ya, setiap mau sholat di Masjidil Haram, sebelahnya itu orang negro aja itu ya. Itu luar biasa loh pikiran itu ya. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau batin atau berpikir ya, itu hati-hati pikirkan batinlah yang bagus-bagus. Maka khusnudon itu segala-galanya. Khusnudon, khusnudon, khusnudon. Khusnudon kepada Allah, khusnudon kepada diri sendiri, khusnudon kepada orang lain. Kenapa? Batin itu bakal terjadi gitu ya. Ini luar biasa ya, hebatnya sebuah pikiran.
Barnes telah siap untuk menjadi mitra bisnis Edison. Lebih dari itu, dia bertekad untuk selalu siap sedia sampai dia memperoleh apa yang dicarinya. Wih, luar biasa Mbak Afa. Kemauannya pokoknya ya, pokoknya gitu ya. Gak peduli dia gitu. Nah, dia tidak mengatakan kepada diri sendiri, sudahlah apa gunanya, saya rasa saya sebaiknya mengubah pendirian dan mencari pekerjaan sebagai seorang orang niaga. Enggak, jadi enggak, ngapain sih gini-gini amat gitu ya, terlalu sadar diri ya. Sebaliknya dia mengatakan, saya datang ke sini untuk melakukan bisnis dengan Edison. Dan saya akan mencapai tujuan ini walaupun memerlukan waktu seumur hidup ya. Dia sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saya sungguh akan berbeda kisah yang akan diceritakan orang kalau saja mereka memegang teguh tujuan yang pasti dan terus mempertahankannya sampai tujuan itu menjadi obsesi. Nah ini penting kata-kata ini ya Mbak Alfa. Terobsesi Mbak Alfa. Jadi terobsesi itu gini, di pikirannya itu sudah tergambar dengan gamblang, dengan jelas hasil akhirnya gitu Mbak Alfa. Bapak Ibu semua. Jadi yang penting itu obsesi. Bagaimana kita berobsesi ya. Saya itu punya obsesi, apotek saya itu 1.000. Nah, ini nanti 1.000 itu kan keren gitu ya. Artinya apa? Kalau satu apotek itu ada 3 orang atau 5 orang gitu ya. 5 kali 1.000 udah 5.000 karyawan kan. Saya memberi jalan ya kepada orang lain untuk mendapatkan rezeki 5.000 orang. Nah itu kan hebat sekali gitu ya. Berarti saya 1.000 apotek itu, nah itu terobsesi ya, terobsesi ya, obsesi itu luar biasa, penting obsesi. Kenapa? Obsesi itu mengalahkan segala-galanya Bapak Ibu. Nah ini kemauan ya, yang sangat keras, keteguhannya dalam memegang satu keinginan ditakdirkan bisa menggilas semua rintangan. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya obsesi, punya keinginan, ya, punya kemauan, punya keteguhan, punya ketekunan gitu untuk memegang apa yang menjadi obsesinya tadi, itu semua akan bisa membabat habis semua rintangan, semua tantangan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya baca buku ini umur 19 tahun. Dan Bapak Ibu ya. Saya punya keinginan kuat. Saya ini kan orang kampung ya. Saya ini orang lahir di lereng Gunung Lawu gitu. Sekolah masih pakai jalan kaki gitu ya. Bermimpi itu bisa menaklukkan ibu kota Jakarta itu. Dan saya itu pengen menjadi orang kaya di Jakarta, anak muda yang bisa menaklukkan Jakarta itu. Itu energi buku ini luar biasa dan saya itu pengen berpartner dengan triliuner gitu ya. Pokoknya saya mau berpartner, saya mau mencari guru yang triliuner gitu ya. Dan alhamdulillah izin Allah, keinginan hasrat itu Allah berikan jalan-jalannya. Dan saya berpartner dengan seorang triliuner itu ya, lebih dari 20 tahun. Sampai hari ini Bapak Ibu ya. Itu buku ini benar ya. Jadi ya beginilah cara bagaimana mewujudkan keinginan ya, hasrat, ketekunan, ketangguhan. Dan Masya Allah ya, luar biasa kalau kita memiliki obsesi untuk menjadi sesuatu, mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, sebagaimana kita punya obsesi menjadi penghuni surga Firdaus gitu ya, punya hasrat yang kuat untuk menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah apapun ya, kita libas ya, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanannya. Demikian Mbak Afa, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farid, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini semoga bisa mentransfer energi ya Bapak Ibu ya, untuk kita memulai hari di minggu ketiga kali ini dengan penuh semangat dan penuh
keceriaan karena tadi ya segala sesuatu yang diperjuangkan dan didoakan dalam setiap sujud, dalam setiap sholat-sholat Bapak Ibu semua, insya Allah pasti gitu ya. Ini barang siapa yang minta pada Allah, pasti Allah kasih. Maka untuk itu jangan pernah menurunkan keinginan, jangan pernah menghilangkan keinginan, karena itu bagian dari perjalanan kehidupan kita. Barakallah, terima kasih Ufa, luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu. Siapa yang mendapat manfaat pagi ini? Chat, 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 chat. Boleh dong Mbak Ava diberikan energi positif pada pagi hari ini. Adakah yang dapat manfaat pagi hari ini? Chat, 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 chat. Oke, terima kasih beri Mbak Alfa dan Ustadz Farid energi positif hari ini. Chat, chat, chat. Terima kasih Pak Moyong, Bu Desi, Bu Susanti, Dokter Indi, Chef Farid. Terima kasih Pak Hasan. Oke, Dokter Lilis, terima kasih saya. Pak Satrio, terima kasih Bu Rohormi. Chat, chat, chat. Oke, baik. Bu Maya, happy banget ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya pagi hari ini. Semoga nanti Mbak Ava kirimkan catatannya. Mbak Ava nyatet nih hari ini. Bapak Ibu yang mau catatannya, silakan masuk grupnya ya. Kayaknya Mbak Ava bakal share di grup besar kita untuk bahan diskusi kita. Oke, mungkin jangan lupa ya Bapak Ibu masukin ke jadwal The Owner Mindset setiap Senin pagi pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Mas Wami, Mbak Ava, dan Ufa. Oke, baik. Izin Mbak Ava mau intermezzo sebentar Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 4 besok kita mau ada acara ini apa namanya Al-Mahabah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar atau adakah yang sudah nge-save nomor Mbak Ava? Yang sering lihat story Mbak Ava, insya Allah tanggal 4 Juli besok kita akan ada forum pagi juga Bapak Ibu, tapi offline di Jogja. Barangkali Bapak Ibu lagi pas ke Jogja atau yang lagi di Jogja, wait bentar, Mbak Ava izin intermezzo sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini ada forum pagi bersama Wali Kota Yogyakarta Bapak Ibu. Ini juga nanti ketemu Ustadz Farid karena beliau penggagas dari forum ini. Nah, ini Bapak Ibu, namanya adalah Forum Pagi Al-Mahabah, di mana ini majelis pembuktian cinta kita Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin Mbak Ava boleh play ya Bapak Ibu ya, biar kebayang acaranya ngapain aja. Wait. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا. Kalau kita itu menghilangkan penyakit aeroenergi itu sebetulnya kita itu lumayan agak waras gitu. Makanya kemudian ada pepatah ya, learn to listen, listen to learn. Belajar mendengarkan, mendengar untuk belajar. Itu yang paling sulit Bapak Ibu sekalian. Karena kita kena penyakit atikam-atiku, this is my position, apa wah, aku, semakin punya kedudukan, semakin aku. Itu yang kemudian kita itu tidak bisa dimasuki apa ya, hal baru dari orang lain. Disitulah kita punya energi yang banyak ketika spiritualitas kita itu benar. Nah, saya berpikir kalau ditanya, spiritualitasnya seperti apa? Pertama, spiritualitas terjadi sebagai muslim, bahwa rezeki setiap manusia itu sebagaimana Allah juga sudah berfirman kurang lebih dalam 6 ayatnya, ya, bahwa angka rezeki setiap manusia, angka rezeki saya itu sudah ditentukan oleh Allah sampai angka-angkanya. Keyakinan ini saya pegang betul, saya yakini betul, saya imani betul, ya, sebagai bekal agar saya tetap bisa berjuang terus. Gimana perasaan Ibu hari ini?
perasaan saya haru. Sepertinya di hidup saya ini menemukan sesuatu di sini. Baru satu kali ini saya datang, tapi kok betapa Islam itu indah, silaturahmi itu membahagiakan, sedih jadi bahagia, seperti itu buat saya. Saya berterima kasih sekali ada kesempatan saya bisa datang, andai kata ada izin suatu saat nanti ada acara seperti ini saya bolehlah datang. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, rasanya senang sekali Mbak Alfa. Kami itu ketemu dua saudara yang tidak direncanakan, keluarga Pak Farid, kemudian juga dengan Pak Yoyo. Ya kalau Pak Farid kan dengan kita begitu ya, Pak Yoyo itu dengan Pak Bambang. Jadi kita ketemu di ketepan Allah ya atas undangan Pak Hasto. Jadi terima kasih Bu Hasto, luar biasa, senang pokoknya. Dan kita berharap Al-Mahabbah ini kan luar biasa ya. Biasanya Pak Bambang juga ngolet-olet jam 2, hari ini semangat dari Kulon Progo. Kita bisa menunjukkan cinta kita ya kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Mulai dari sedikit ya. Kami baru pertama kali hadir di sini dan ternyata seperti acara yang lain yang dibuat Pak Hasto dan Pak Farid itu selalu luar biasa. Makasih banget ya. Semoga nanti kita bisa ketemu di Mahabbah berikutnya ya. Oke, berikut Bapak Ibu, ini ya, siapa tahu Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk hadir tanggal 4 Juli besok. Insya Allah free, nanti monggo chat Mbak Afa aja kalau ada niat tadi ya. Niat dulu kata Ustadz Farid, nanti insya Allah jalannya Allah berikan dan Allah tunjukkan. Soalnya jam 2 dini hari Bapak Ibu, jadi acaranya jam 2 dini hari, kita tahajud bareng sama Bapak Wali Kota. Oke, baik. Terima kasih keluargaku. Semoga Bapak Ibu semua sehat, segar, tegar, bugar, lancar. Segala impian, cita-cita yang sedang diperjuangkan, Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk itu, mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Boleh semuanya open mic-nya. Kita kita yel-yel terlebih dahulu ya, seperti biasa Bapak Ibu. Boleh open mic-nya. Semuanya boleh open kameranya kalau bisa. 3, 2, 1. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Mbak Afa. Terima kasih Ustaz Farid. Pagi. Terima kasih Mbak Afa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa ada ibu hajah nih lah. Setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya